Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, dan untuk tutorial kali ini saya ingin berbagi cara menjahit keras Shanghai ya Bun untuk gamis. Nah, di sini untuk lingkar lehernya ini adalah 48. Nah, ini untuk model resleting belakang ya Bun. Terus langkah awalnya kita akan tentukan dulu untuk bagian titik tengahnya. Jadi kita tentukan di bagian titik tengah untuk pola badan dan juga untuk pola keras Shanghai-nya. Nah, di sini udah saya kasih jarum pentul ya Bun. Terus saya jarum pentul juga untuk bagian sisinya, bagian paling belakang ya. Di kedua sisi ujungnya saya kasih jarum pentul. Setelah itu kita pelan-pelan satukan menurut garis rider di pola badan. Jadi nanti kita akan jahit bagian badan di bawah, terus keras Shanghai-nya di bagian atas. Nah, ini saya mulai dari bagian tengah ya, bagian titik tengahnya saya jahit ke ujung, bagian ujung satunya ya, di sebelah kirinya. Terus kita lanjutkan untuk sisi sebelahnya, sisi bagian kanan kita akan jahit dari ujung resleting ya menuju ke bagian tengahnya. Nah, bisa juga kita lakukan dari tengah lalu ke ujung. Nah, ini saya ambil karena kalau menjahit lewat sebelah kanan tuh agak ribet ya, jadi saya biar mudahnya saya jahit dari bagian ujung resleting menuju ke bagian titik tengah. Pelan-pelan saja ya Bun, soalnya biasanya nanti kalau di bagian bawah harus jangan sampai ketarik ya Bun, diratakan juga di bagian bawahnya supaya tidak ngelipat. Di bagian bawahnya kan kadang suka ngelipat, jadi kita pelan-pelan aja lah sambil diatur-atur supaya tidak ngelipat di bagian pola badannya. Teruskan sampai di bagian titik tengahnya itu terjahit, dan setelah itu kita akan jahit kunci ya. Nah, dijahit kunci ya supaya tidak lepas untuk jahitannya. Setelah itu kita akan gunting sisa kampuhnya dan sisakan kurang lebih setengah sentimeter sampai 75 mili ya, pokoknya jangan melebihi 1 cm. Biasanya kalau terlalu lebar untuk bagian kampuh kerah dia akan tegang, jadi nanti kerahnya itu dia tegang ya walaupun sudah dicekris. Nah, sekarang ini saya sisakan setengah sentimeter saja untuk kampuh yang akan dimasukkan ke dalam kerahnya.
Kalau sudah disisakan setengah sentimeter, lalu kita cekris ya bun, kita gunting cacah di bagian kampuhnya supaya nanti dia tidak tegang atau tidak kaku ya, bagian pola kerahnya, di bagian kerahnya, dan dia akan luwes atau enggak terlalu kaku ya. Dicacah selesai, selanjutnya kita akan balik, jadi antara pola luar ketemu pola luar ya bun, ini dibalik ya, lalu kita jahit bagian pinggirnya, kita jahit kancing ya, bagian pinggirnya ya, dikunci ya bun. Kita jahit mepet dengan ujung resleting. Nah, dijahit seperti itu ya bun. Ini cara mudahnya ya, sebenarnya sih kita balik langsung bisa, cuma kadang-kadang kalau terlalu tebal biasanya nanti kuncinya kurang rapat. Kita lakukan untuk kedua sisinya yang kerahnya. Nah, kita lakukan menjahit seperti dalam gambar itu ya bun, kita jahit kedua sisinya. Nah, untuk kelebihan kampuhnya nanti kita akan buang, kita sisakan sama seperti yang kerah melingkarnya, kita sisakan kurang lebih sekitar setengah senti ya. Setelah selesai untuk menjahit bagian sisi ujungnya, lalu kita masukkan kampuhnya ya bun, kita masukkan, kita bisa menggunakan pincet untuk membantu memasukkannya. Nah, ini saya jahit mepet di bagian sisi kerah luar ya, jahit mepet ya bun. Nah, supaya tidak terlalu tebal, biasanya saya angkat sepatunya, lalu kita putar kerahnya ya, kita putar bagian bajunya supaya dia menjahit berbalik arah. Nah, biasanya digunakan seperti ini untuk biar tidak terlalu tebal untuk bagian yang akan dijahit, dan juga nanti tidak menggumpal benangnya ya. Nah, setelah selesai baru kita akan balik lagi seperti jalur yang sebelumnya. Kita sudah balik seperti jalur yang pertama, lalu kita jahit lurus mengikuti lingkar kerungnya ya, kita mengikuti lingkar kerungnya, kita jahit tindis ya, kita jahit tindis kecil di sela-sela antara bagian badan dan juga bagian polanya. Kita jahit tindis ya bun, hati-hati supaya tidak terlipat di bagian bawahnya. Pelan-pelan saja ya, kita akan menjahitnya sambil diatur-atur ya, supaya tidak terlipat dan hasilnya nanti rapi. Nah, seperti ini. Jadi kampuhnya dimasukkan ke dalam kerah ya bun. Nah, untuk bagian tengah biasanya suka ada sisa, kita akan bantu menggunakan pinset memasukkannya ya. Paling nanti akan kelihatan sedikit, nggak apa-apa. Kalau misalnya kita akan menggunakan payet, kita gunakan payet. Kalau misalnya bisa dicekris, kita cekris aja ya. Untuk bagian tengah biasanya ada sisa sedikit. Nah, kita bantu menggunakan pinset untuk memasukkan kampuhnya ke dalam ya. Untuk bagian sini kita pelan-pelan saja ya bun, soalnya biasanya suka agak ribet di bagian sini ya, suka agak apa tuh, soalnya di bagian tengah itu kan tidak ada, mesti ada kelebihan kampuh, jadi biasanya kita cekris dulu lalu kita masukkan dengan rapi. Nah, selanjutnya kita akan menjahitnya sampai ujung. Jangan lupa untuk dikunci ya bun, supaya tidak lepas jahitannya.
Biasanya saya kalau menjahit resleting itu di atas kepala resletingnya ya. Saya jahit biasanya kalau memakai bisband atau memakai keras, saya jahit di atas kepala resleting. Ada juga yang di bawah resleting, tapi saya selalu memakainya di atas resleting. Ya, ini sudah selesai ya Bun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sudah selesai, kita tinggal cekris kelebihan kampuh yang di bagian tengah. Kalau merasa kurang rapi, bisa diaplikasikan payet supaya tidak terlalu kelihatan ya Bun.